Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Wanda Saputra. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Dajab tahun 2022 di Universitas PGRI Madiun. Hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja di unit saya di SMP Tahfidz Al-Ikhlas Karangrejo, Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, nah, duduk. Oke. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Hanim sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi kondisi cuaca seperti ini juga harus memang diperhatikan ya. Jadi memang ada hujan, ada juga panas. Jadi untuk mencapai kegiatan belajar mengajar ya kan, itu juga harus diperlukan kondisi fisik dan psikisnya. Oke. Terus bagaimana? Ini di kelas pada hari ini selanjutnya terkait dengan layanan konseling individu hari ini, ini datang ke sini akan mengenai terkait dengan permasalahan di dalam layanan konseling individu ini. Jadi sebelum Bapak mulai, mungkin layanan konseling individu hari ini tahu nggak apa pengertian dari konseling individu? Usaha kemudian teman-teman. Gangguan dari guru yang dapat kepada siswa agar Ya, jadi konseling individu itu usaha pemberian dari guru BK atau konselor kepada peserta didik atau konseli agar masalahnya itu terselesaikan atau tertuntaskan. Terkait dengan konseling individu. Terus di dalam konseling individu pada hari ini, di tujuan khususnya adalah kalian atau kamu dapat menganalisis masalah penyebab ya kan, penyebab terkait dengan prokrastinasi akademik ya kan, prokrastinasi akademik itu seperti apa. Terus nanti yang kedua itu konseli, kamu nanti mampu mengubah kebiasaan perilaku ya kan, perilaku apa? Perilaku prokrastinasi akademik yang biasanya sering dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga nantinya konseli atau kamu peserta didik ya mampu melaksanakan kegiatan atau agenda positif ya, positif setelah adanya penghapusan penguatan. Kenapa? Agar tindak laku terkait dengan prokrastinasi akademik itu tidak terulang kembali ya. Itu jadi terkait dengan tujuan dari konseling individu pada pagi hari ini. Jadi nanti di dalam layanan konseling individu hari ini ada namanya asas-asas, ada namanya asas kesukarelaan, ada namanya asas kerahasiaan, keterbukaan, dan jadi seperti itu. Jadi asas kesukarelaan, jadi hari ini datang ke sini tidak ada yang memaksa, ya. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh ke sini atau istilahnya tidak datang ke sini dengan kemauannya sendiri ya. Itu kesukarelaan. Keterbukaan ya, keterbukaan nanti Hanim datang ke sini itu nanti boleh menceritakan apapun permasalahannya. Jadi terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi nantinya ya. Dan nanti ada juga namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan nanti di dalam asas kerahasiaan permasalahan yang Hanim ceritakan kepada Bapak itu tidak akan bocor istilahnya. Jadi ceritanya apa, terus kejadiannya di mana misalkan, itu nanti bisa disampaikan ke Bapak. Jadi Hanim tidak usah takut, tidak usah ragu apa permasalahannya diceritakan kepada Bapak ya. Itu namanya asas kerahasiaan. Jadi ada namanya nanti ikrar
ikrar kerahasiaan. Jadi di dalam proses konseling nanti dan namanya itu proses kerahasiaan. Jadi ceritakan apa saja seperti itu. Oke. Di kesepakatan waktu ya, hari ini hari Rabu 14 Desember 2022, di dalam konseling individual ini kita kesepakatan waktunya 2 jam pelajaran ya, 2 kali 40 menit. Jadi nanti waktunya 80 menit. Jadi nanti waktunya 80 menit itu dipersiapkan dimaksimalkan terkait dengan layanan konseling individual ini. Oke, itu terkait kesepakatan waktunya. Oke, jadi kegiatan yang akan ditempuh pada tahap ini nanti Hani boleh menceritakan apa saja permasalahannya di mana, itu boleh diceritakan kepada Bapak, silakan cerita dan Bapak ingatkan kembali. Jadi di dalam konseling ini nanti tentang harapan dan tujuan bersamanya nanti apa muaranya, jadi nanti terentaskan masalahnya. Jadi Hani bercerita, terus ini juga nanti yang mempunyai solusinya, nanti solusinya seperti apa, nanti bisa diterapkan, diaplikasikan nanti setelah selesai dari layanan konseling individu hari ini. Jadi Bapak ingatkan kembali untuk aktif dan terbuka. Jadi nggak usah ragu. Jadi nanti di dalam yang Bapak sebutkan tadi ada namanya asas kerahasiaan. Nah, itu nanti bisa ditambahkan seperti itu. Untuk ke tahapan inti sudah siap. Untuk ke tahapan inti oke. Tidak inti oke, silakan nanti Hani bercerita. Jadi apa yang membuat Hani itu datang ke sini, datang ke ruang BK menemui Bapak. Oke, silakan diceritakan. Kan saya itu anaknya lumayan aktif di kegiatan sekolah. Contohnya kayak ekskul seperti itu. Nah, terus saya itu juga kadang-kadang ikut latihan olahraga sama bapak saya atau keluarga saya gitu. Terus saya semenjak ada ekskul latihan olahraga itu kan jadi waktunya jadi padat banget. Terus mungkin hampir 1 hari ikut ekskul atau latihan olahraga. Nah, setelah ekskul dan latihan olahraga yang saya ikuti itu, saya tuh jadi malas banget gitu, kayak nunda-nunda pekerjaan rumah, nunda tugas, sama saya kurang aktif di kelas gitu. Terus saya tuh kayak sekarang jadi lumayan kurang nyaman di kelas, lumayan kurang nyaman sama teman-teman, sama teman sebangku. Terus saya juga lagi bingung gimana cara ngatasinnya gitu. Oke, jadi permasalahannya terkait dengan mengikuti kegiatan ekstra. Jadi menunda pekerjaan, menunda tugas dari guru. Oke. Mungkin ekstra. Oke. Ekstra apa yang Hani ikuti? Saya ikut pramuka sama pasti. Pramuka sama paskib. Ya. Oke. Jadi untuk pramuka dan paskib bisa diceritakan untuk ekstranya itu berapa minggu sekali atau mungkin durasinya berapa, dimulainya jam berapa, bisa diceritakan. Kalau pramuka itu 1 kali 3 hari, 1 minggu 3 kali. Kalau paskibnya 2 kali 1 minggu. 1 minggu. Oke. Ya. Jadi itu terkait dengan kegiatannya. Iya. Terus kegiatan di rumah boleh diceritakan? Saya itu kalau di rumah ikut latihan olahraga sama keluarga, terus saya juga ikut bimbel les gitu, online maupun offline. Jadi untuk kegiatan tugasnya seperti itu ya, kegiatan di rumahnya, kegiatan di sekolah. Tadi menyebutkan mungkin apa istilahnya jenuh di kelas atau apa itu tadi. Nah itu boleh ceritakan kenapa alasannya jenuh di kelas atau mungkin udah mulai bosan dengan temannya sebangku, bisa diceritakan seperti apa itu? Soalnya saya tuh kalau di kelas itu merasa semenjak ekskul itu saya merasa kurang fokus dalam belajar, terus kecapean, terus kayak kalau bosan sama teman-teman itu kayak gimana ya, teman-teman
saat ikut ekskul itu saya nggak dikasih tahu, jadi bingung gitu. Jadi bingung Iya. di proses itu. Oke, jadi terkait dengan ekskul terus kegiatan di rumah, mungkin bisa diceritakan lagi terkait dengan pelajaran. Mungkin pelajaran apa yang membuat kamu jenuh, atau mungkin semuanya, atau apa saja bisa diceritakan itu. Pelajaran yang membuat saya jenuh itu bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Soalnya itu penjelasannya juga kurang paham saya, sama penjelasannya kurang jelas gitu. Jelas, oke. Iya. Jadi masanya biasanya bahasa Arab. Jadi boleh diceritakan kegiatan waktu di kelas, ya kan? Mungkin Hani jenuh dengan temannya, atau mungkin sering menunda pekerjaan. Kalau dari diri Hani itu langkah apa yang sudah dilakukan untuk merubah itu semua, dari hal yang mungkin tadi Hani menyebutkan saya jenuh dengan temannya, saya juga menunda pekerjaan dan kegiatan di ekskul. Nah itu caranya apa yang sudah dilakukan untuk merubah itu semua? Saya sudah coba buat membagi waktu. Saya juga sekarang sudah mulai bisa buat bersosialisasi lagi sama teman-teman sekelas saya, sama kampus saya. Terus saya juga mulai fokus sama pelajaran di kelas. Fokus pelajaran di kelas. Iya. Tapi bukan membagi waktu. Boleh diceritakan membagi waktunya itu seperti apa? Kan saya itu pulangnya sekitar jam 2 kalau sekolah. Ya. Nah itu pulang sekolah hari Senin sampai Rabu itu ada ekskul pramuka. Ya. Nah itu ekskul pramukanya itu jam 2:30 sampai jam 5 sore. Nah setelah itu saya itu bimbel online jam sekolah 5:30 sampai jam 8 malam. Setelah itu saya review materi sendiri. Setelah itu sudah kembali kayak biasanya. Jadi itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan ya untuk mengatasi masa tersebut. Oke. Jadi cara itu mungkin nantinya Hani akan merubah apa lagi nantinya dalam mengatasi tadi kejenuhan dan lain-lain di kelas. Itu nanti apa? Tadi kan Hani sudah menunjukkan langkahnya, membagi waktu di sekolah, terus di sekolah mengikuti bimbel ini, terus juga sampai jam 8 nanti mereview. Mungkin langkah apa lagi yang Hani akan lakukan nanti? Saya coba membuang kebiasaan guru saya terhadap kayak menunda pekerjaan, menunda tugas seperti itu. Dengan cara mengikuti bimbel online dan offline. Jadi seperti itu kan. Ini Bapak mempunyai lembar namanya lembar ABC, nanti bisa dikerjakan ya di sini. Jadi Bapak ingin mengetahui tentang ABC. A itu attention atau pencetus perilaku, ya kan? Yang B ini namanya behavior, jadi perubahan atau perilaku nanti sudah dilakukan berapa kali, misalkan menunda pekerjaan, menunda kegiatan, misalkan di kelas ada tugas dari guru mapel itu sudah berapa kali menunda, ya kan? Terus yang C itu adalah konsekuen. Konsekuen itu dampak, jadi dampak apa yang kamu rasakan itu. Ya, kalau menunda ini dampaknya seperti apa, kalau misalkan jenuh di kelas itu dampaknya seperti apa, oke? Yang nanti dikerjakan di sini. Aku nanti silakan dikerjakan dulu.
nantinya akan merubah Hanim untuk lebih baik. Selain cara tadi mungkin poinnya apa? Poin pentingnya itu apa? Saya akan belajar dari kesalahan saya yang menunda pekerjaan, terus saya juga akan belajar dari pengalaman saya, terus kayak nilai saya turun, terus saya akan menjadi lebih baik. Oke, lebih baik. Jadi di dalam kelas, misalkan di dalam kelas ada nggak permasalahan misalkan dengan teman, misalkan permasalahan jenuh, atau mungkin ada nggak permasalahan dengan perselisihan pendapat atau apa? Pastinya ada, kayak perselisihan pendapat. Misal itu ada musyawarah kelas, Ya. dan itu pendapat saya itu tidak disetujui oleh teman-teman saya. Terus langkah kamu apa misalkan seperti itu? Kalau ada tadi terjadi permasalahan seperti itu, kalau tidak disetujui misalkan? Itu saya ngasih solusi apa lebih baik kayak gini aja, supaya nanti resikonya besar kalau pakai pendapat dari teman-teman saya gitu. Jadi tetap memberikan solusi seperti itu. Iya. Oke. Jadi bermasalah dengan kejenuhan, terus menunda pekerjaan, tepat waktu. Nah, itu apa sih yang membuat Hanim itu sering terlambat atau mungkin malah tidak mengerjakan? Itu apa? Soalnya saya itu merasa kecapean juga, adanya ekskul dan latihan olahraga itu, terus adanya rasa malas juga. Mas, Iya. hal yang seperti itu tindakan yang benar atau salah? Salah. Oke. Jadi kalau menurut Hanim itu salah, langkahnya apa? Poinnya apa nanti untuk merubah itu? Saya akan menjadikan yang dulu itu menjadi pelajaran biar menjadi lebih baik lagi. Terus damanya kan nilai saya itu jadi jelek, nah itu saya mencoba buat merubah itu menjadi lebih baik lagi juga. Itu kebiasaannya ya, jadi dirubah seperti itu. Dampaknya juga apa? Anjlok ya kan, nilainya menurun seperti itu. Nah, itu tentang terkait dengan kebiasaan yang tugas pada waktu. Terus lagi Hanim tadi menunjukkan juga sering mengeluh, karena banyak tugas. Mungkin bisa dijelaskan sebanyak apa tugasnya? Mungkin dari mata pelajaran tertentu atau semua mata pelajaran itu yang mungkin Hanim anggap semuanya juga banyak tugas atau hanya tertentu saja? Ada itu kan kalau di sekolah itu ada satu hari ada 5 mata pelajaran. Ya. Nah itu kadang 5 pelajaran itu ada PR-nya, kayak misal satu pelajaran ada 3 PR, terus pelajaran yang lainnya ada 4, 2, 1 gitu. Di mengeluh terkait dengan tugas banyak ya. Iya. Dengan mengeluh itu nanti tugasnya terselesaikan apa tidak? Tidak. Oke. Apa yang dilakukan Hanim selain tadi menyebutkan menunda pekerjaan hari yang saja? Permasalahan masa dengan diri Hanim sendiri mengeluh, mungkin apa yang sudah dilakukan atau rencana apa nantinya yang akan dilakukan untuk mengatasi sikap seperti mengeluh tadi? Saya coba masuk bimbel, terus saya juga sering berkelompok sama teman sekelompok saya. Terus kalau misal sedang tidak cocok seperti ini, itu saya mencari teman di luar sana yang bisa diajak belajar bersama saya. Itu saya melihat inspirasi belajar di televisi. Iya. Jadi terkait permasalahan dengan mengelola tugas atau cara-cara seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya bimbel, Hanim merasa terbantu. Iya. Jadi untuk kegiatan di rumah mengikuti bimbel, terus di sekolah juga mengerjakan tugas secara tepat waktu. Terus menunda itu kegiatan yang baik atau buruk? Buruk. Jadi langkahnya dengan mengerjakan tugas secara tepat waktu. Terus tadi Hanim juga kegiatan di rumah mengikuti olahraga. Terus kemudian setelah olahraga bimbel online. Di dalam menjalankan kegiatan olahraga dan bimbel itu mungkin apa sih yang membuat
tadi juga bimbel juga, tapi kenapa hal yang di sekolah itu kesampingkan atau malah tidak tepat waktu, alasannya juga kecapean, itu apa? Jadi saya tuh kalau di rumah kan saya anak tunggal, terus saya juga gak punya teman main, teman ngobrol, jadi saya melampiaskan semua itu ke acara olahraga dan belajar seperti mengikuti bimbel online ataupun maupun offline gitu. Belajar dan olahraga itu memang menurut Hani penting yang mana atau sama-sama penting? Sama-sama penting. Nah, kalau sama-sama penting itu berarti porsinya harus sama, harus seimbang ya. Iya. Nah, jadi ini juga seperti itu. Menyeimbangkannya gimana? Antara saya tadi menunjukkan ini olahraga juga saya untuk pelampiasan Pak, juga belajar. Nah, untuk mungkin cara menyeimbangkan ya sama nih, mungkin 50% 50%, nah itu bagaimana caranya? Jadi kalau pagi minggu itu kan saya free. Ya. Itu kalau pagi saya buat latihan olahraga sampai jam 12 atau jam 1, terus setelah itu saya bimbel gitu. Nah, itu kita di rumah. Iya. Oke. Terus di dalam lingkup kelas ya, ada laporan yang diceritakan kepada Bapak itu terkait dengan ada beberapa sih guru mapel yang cerita kepada Bapak terkait dengan Hanim sering keluar masuk kelas, misalkan kadang juga tadi Hanim juga sebutkan tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, yang Bapak tanyakan, kenapa Hanim sering keluar masuk kelas, atau misalkan kalau waktu keluar itu apa yang Hanim lakukan di luar kelas kalau waktu pelajaran? Saya itu kalau di luar kelas itu sering di kantin ataupun di masjid buat sedikit menangin diri aja. Kalau di kelas itu merasa jenuh sekali. Soalnya merasa jenuh. Iya. Itu kantin, saya itu ke masjid. Masjid. Oke. Jadi kegiatannya di kantin dan di masjid. Iya. Di dalam waktu Hanim keluar kelas, Hanim merasakan jenuh. Apakah dengan Hanim itu datang ke kantin, datang ke masjid, itu merasa jenuhnya hilang atau tetap? Merasa jenuhnya hilang, karena kayak saya merasakan angin gitu. Iya. Jadi lebih merasa enjoy gitu, santai. Iya. Oke, jadi itu di dalam masjid yang di kantin. Sekarang Bapak tanya, kalau untuk keluar masuk kelas, Hanim pasti sendiri atau pernah mengajak temannya? Saya pernah mengajak teman, mengajak teman, dan pernah sendiri. Banyak mana nih? Banyak sendirinya atau banyak sama teman? Waktu pelajaran berlangsung maksudnya ini? Banyak sama teman. Banyak sama teman. Iya. Berarti yang ngajak Hanim ini? Temannya. Iya. Jadi itu mungkin dikurangi ya untuk pelajaran. Jadi Hanim juga sudah menyebutkan tadi contohnya biar seimbang itu gimana, terus kegiatan yang ada itu membagi tugasnya gimana, membagi waktunya gimana, menghandle waktu belajarnya bagaimana, itu harus diseimbangkan ya. Terus untuk perencanaan, nah, mungkin Hanim punya tips atau target nantinya perencanaan waktunya itu gimana, merancang waktu biar matang, merancang waktu biar tidak keteteran, tidak tugasnya itu tidak terlambat. Nah itu poinnya apa, targetnya apa nanti langkahnya? Jadi kalau target saya itu mungkin setelah pulang sekolah atau setelah bimbel malam-malam itu saya menyusun plan atau jadwal yang harus saya lakukan besok gitu. Besoknya saya melakukan jadwal itu. Misalkan nih plan apa bisa diceritakan contohnya? Misalnya kayak mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kayak bangun tidur jam 7 setelah jam setengah 5. Setelah itu sarapan, selesainya itu terus kalau persiapan itu jam 6:15 sudah selesai. Dan terus itu setelah itu berangkat sekolah. Sampai sekolah belajar seperti biasa sampai jam 2. Setelah itu pramuka
sampai jam setengah 5. Setelah itu bimbel sampai jam 8. Ya, sampai jam 8, dan setelah itu saya mengulangi buat belajar lagi karena itu bisa membuat saya kecapean dan mudah malas. Oke. Jadi itu plan yang Hanim sudah lakukan, yang sudah dikerjakan. Oke. Mungkin dari permasalahan yang Hanim sebutkan tadi, ya kan, hal-hal yang dianggap negatif itu apa saja? Misalkan malas, oke, yang pertama malas poinnya. Oke, yang selanjutnya selalu menunda pekerjaan. Oke. Selalu membuat pekerjaan itu serasa kayak berat banget gitu. Terus setelah itu ada lagi, pertama poinnya malas. Iya. Yang kedua menunda pekerjaan. Iya. Atau malah tidak tepat waktu, seperti itu ya. Iya. Nah, ini 2 poin ini mau dihilangkan. Punya bagus. Jadi untuk menghilangkannya juga memang nanti butuh proses ya, butuh proses seperti itu. Jadi ini kedua poin ini menurut Hanim baik apa benar? Baik atau salah? Salah ya. Nah, baiknya gimana? Salah, terus tentang pekerjaan salah, baiknya gimana? Baiknya itu rajin. Oke. Setelah dikasih tugas langsung dikerjakan. Itu poin-poinnya. Ini di sini Bapak mempunyai lembar evaluasi proses dan hasil. Nanti ini silahkan dikerjakan. Hasilnya silahkan dikerjakan. Dibaca petunjuknya. Mungkin Hanim bisa menyimpulkan apa layanan hari ini. Jadi kesimpulannya itu saya bisa membagi waktu belajar di sekolah maupun di rumah dan dapat merencanakan kegiatan yang telah saya susun. Itu kesimpulannya ya. Di Bapak evaluasi hari ini layanan ini juga berjalan cukup lancar, cukup baik, tidak ada kendala. Hanim juga mau menceritakan semua keluh kesahnya Hanim, mau menceritakan semua alternatif solusinya seperti apa kepada Bapak, seperti itu. Nah, setelah itu apa harapan Hanim? Harapannya setelah layanan ini selesai itu apa harapannya? Harapan saya adalah semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Menjadi lebih baik lagi yang sebelumnya. Contohnya rajin tadi ya, ini tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menunda tugas dari guru, terus mampu membagi waktu, mampu membagi tugas seperti itu. Nah, itu jadi terkait dengan harapan ya kan? Harapan Hanim setelah layanan ini selesai. Oke. Karena waktunya juga sudah cukup 80 menit ya tadi kesepakatannya 40 menit di layanan ini Bapak akhiri. Misalkan nanti diperlukan lagi adanya tindakan lanjut ya kan, ada tindakan lanjutnya nanti Bapak akan melakukan konseling lanjutan lagi ya kan? Itu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan nanti harapannya Bapak juga berdoa pada Hanim dapat mengubah perilakunya ya, yang negatif menjadi positif. Itu dari saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.